a souvenir. Can I steal it from you to memorize the... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesempatan kepada kita sehingga dapat meningkatkan kualitas diri khususnya dalam menuntut ilmu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak dosen pembimbing mata kuliah Hadis Tarbawi Dr. Rahmat Ferianto LC MSI dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dimanapun berada. Seperti yang kita ketahui, ilmu tanpa adab hanyalah kegersangan. Oleh karena itu, melalui kesempatan kali ini, saya Rini Safitri akan mempresentasikan etika menuntut ilmu sebagai tugas mata kuliah Hadis Tarbawi. Adapun kajian ini akan mengintegrasikan landasan etika dari hadis-hadis sahih yang wajib dijaga sanad dan matanya, dengan panduan praktis dari kitab Ta'lim Muta'alim Thariq At-Ta'allum karya Syekh Az-Zarnuji. Nah, adapun etika yang pertama dan paling fundamental atau yang paling penting adalah niat. Syekh Az-Zarnuji dalam pasal 1 kitab beliau menekankan bahwa niat menuntut ilmu haruslah tulus karena Allah. Niat yang melenceng dari mencari wajah Allah atau mencari ridho Allah akan mencabut keberkahan ilmu. Sebagaimana peringatan keras dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berbunyi, Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Haddatsana Surayj bin Nu'man, Haddatsana Fulaihun an Abi Tuwalah Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari, an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha. Maka artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Suraj bin An-Nu'man. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Abu Tuwalah Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari. Dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, hanya saja ia mempelajarinya semata-mata hanyalah untuk mendapatkan harta benda dunia, kelak di hari kiamat ia tidak akan mendapatkan harumnya surga. Adapun hadis ini menegaskan bahwa etika ikhlas adalah syarat mutlak ilmu yang sejatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika diniatkan untuk harta benda dunia, maka ganjarannya sangat-sangatlah rugi. Hal ini selaras dengan penekanan Syekh Az-Zarnuji di pasal 1 dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Adapun etika selanjutnya adalah tentang metode dalam belajar dan mengamankan ilmu. Dalam pasal 3 fi sidqil iradah, Syekh Az-Zarnuji mewajibkan mujahadah atau kesungguhan, dan salah satu wujud kesungguhan itu adalah tahril atau mencatat. Perintah untuk mencatat ini telah disahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Amr yang berbunyi, Haddatsana Musaddadun wa Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Yahya an Ubaidillah ibn al-Akhnas an al-Walid bin Abdullah bin Abi Mughith an Yusuf bin Mahaka an Abdullah bin Amr qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifzahu fanahatni Quraisyun wa qalu ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha fa'amsaktu 'anil kitabi fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'awma'a bi asbihi ila fihi faqal uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq, yang artinya aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW agar aku bisa menghafalnya.
Kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mereka berkata, apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar? Sementara Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan senang. Aku pun tidak menulis lagi. Kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu mengisyaratkan dengan meletakkan jarinya pada mulutnya, lalu bersabda, tulislah demi jiwaku yang ada di tangannya. Tidaklah keluar darinya mulut kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3646. Adapun perintah uktub, tulislah, ini menunjukkan betapa pentingnya dokumentasi dalam ilmu, terutama ilmu hadis, sebagai etika ilmiah untuk menjaga keautentikan. Hal ini mendukung prinsip mujahadah dalam pasal 3. Setelah ilmu diamankan, etika selanjutnya adalah mengamalkan dan menyampaikan ilmu tersebut. Ini sejalan dengan pasal 9 fil istifadah yang mendorong permanfaatan ilmu. Adapun yang pertama, saya akan membahas tentang prioritas hidayah. Adapun pengamalan ilmu yang paling utama adalah yang membawa hidayah bagi orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud yang nomor 3661 yang berbunyi, Haddatsana Sa'id bin Mansurin, Haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim, an Abi an Sahlin yakni bani Sa'din, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau lalu bersyarat dengan meletakkan jarinya pada mulut, lalu bersabda, tulislah demi jiwaku yang ada di tangannya. Tidaklah keluar darinya mulut kecuali kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3646. Adapun perintah uktub atau tulislah, ini tuh teman-teman menunjukkan betapa pentingnya dokumentasi dalam ilmu, terutama ilmu hadis, sebagaimana etika ilmiah untuk menjaga keautentikan. Hal ini mendukung prinsip mujahadah dalam pasal 3. Adapun etika selanjutnya yaitu mengamalkan dan menyampaikan ilmu tersebut. Ini sejalan dengan pasal 9 fil istifadah yang mendorong pemanfaatan ilmu. Yang pertama itu prioritas hidayah ya. Pengamalan ilmu yang paling utama adalah yang membawa hidayah bagi orang lain. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3661 yang berbunyi, Haddatsana Sa'id bin Mansurin, Haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim, an Abi an Sahlin yakni ibni Sa'din an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Maka artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya, dari Sahal bin Sa'dan, dari Nabi beliau bersabda, demi Allah, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seorang laki-laki melalui perantaramu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah. Adapun yang selanjutnya yaitu amanah periwayatan. Etika penyampaian harus didasari kejujuran dan amanah, yaitu disampaikan sebagaimana yang didengar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2657 yang berbunyi, Haddatsana Mahmud bin Ghailan, Haddatsana Abu Daud, Anba'ana Su'bah, an Simak bin Harbin, qala, Sami'tu Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'udin yuhaddisu an abihi, qala, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Naddarallah imra'a sami'a minna syai'an wa ballaghahu kama sami'a farubba muballigh aw amin sami'. Qala Abu Isa hadha hadithun hasan sahih wa qad rawahu Abdul Malik bin Umair an Abdurrahman bin Abdullah, yang artinya Mahmud bin Ghailan telah bercerita kepada kami bahwa Abu Daud telah bercerita kepada kami bahwa Syu'bah telah memberitakan kepada kami dari Simak bin Harb. Dia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud bercerita dari bapaknya. Dia berkata,
Aku mendengar Nabi bersabda, Allah akan memperindah seseorang yang mendengar sesuatu dariku, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya, maka bisa jadi orang yang menyampaikan lebih faqih dari yang mendengar. Lalu Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Abdul Malik bin Umair telah meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Abdullah. Selanjutnya yaitu larangan kikir ilmu. Nah, jadi menyembunyikan ilmu saat dibutuhkan adalah jadi menyembunyikan ilmu saat dibutuhkan adalah pelanggaran adab yang selaras dengan tuntutan Nasrul Ilmi di pasal 9. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi 2649 yang berbunyi Haddatsana Ahmad bin Budail bin Quraisyul Yami Al-Kufi, Haddatsana Abdullah bin Numair an Umar bin Zadan an Ali bin Hakam an Ata'in an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu aljima yaumal qiyamati bil jamin min narin. Wa fil bab an Jabir wa Abdullah bin Amrin qala Abu Isa hadisun Abi Hurairah hadisun hasan. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Budail bin Quraisy al-Yamiyu al-Kufi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Umaroh bin Zanzan dari Ali bin Al-Hakam dari Atha dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia ketahui, kemudian tentang suatu ilmu yang dia ketahui itu disembunyikan, maka dia akan dicambuk pada hari kiamat dengan cambuk dari neraka. Dan pada bab tersebut juga diriwayatkan dari Jabir dan Abdullah bin Amru, Abu Isa berkata, hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan. Sebagai penutup, kita wajib menjunjung etika tertinggi bagi setiap penuntut ilmu agama, yaitu menjaga kesucian dan kebenaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita adalah menjaga keutuhan sanad dan matan hadis. Mengenai hal ini, mari kita simak bersama ancaman keras bagi yang berani melakukan kedustaan, yang kelak tempat duduknya di surga. Mengenai hal ini, mari kita simak bersama ancaman keras bagi yang berani melakukan kedustaan, yang kelak tempat duduknya di neraka. Adapun hadis ini disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 33 yang berbunyi Haddatsana Abu Khaythah Haddatsana Abu Khaythamah Zuhair bin Harbin Haddatsana Hushaimun an Abi Zubair an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar. Telah menceritakan kepada kami Abu Khaisamah Zuhair bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hushaim dari Abu Az-Zubair dari Jabiriyah berkata, Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Oleh karena itu, saya berharap dan memohon dengan segala kerendahan hati, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, atau siapapun yang menonton video saya ini, mohon berikan saran dan kritik yang membangun apabila terdapat kesalahan, baik dalam pengucapan, penafsiran, maupun keutuhan sanad dan matan hadis dalam presentasi ini. Demikianlah presentasi mengenai etika menuntut ilmu, sebuah integrasi antara tuntutan sunnah Nabi SAW dan metodologi ulama salaf dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Semoga ilmu yang kita peroleh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa disertai dengan adab yang mulia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.